Baik, terima kasih Ibu Ketua. Selamat siang Ibu Ketua, Ibu Wakil, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran, Pak Sekda dan seluruh jajaran yang semua yang saya hormati. Yang pertama, memang kita mesti ada keyakinan diri kita baik sebagai pemerintah Nusa Tenggara Timur menyelenggara pemerintahan ini, pemerintah, gubernur dan DPRD. Sehingga saya, Ibu Ketua, saya agak optimis. Sebenarnya ini hanya sekedar taktisnya pemerintah untuk menawarkan turunnya PAD. Ini hanya strategi taktis. Karena pencapaian dari asumsi yang kita baca di belakang sudah 49%. Biasanya penerimaan daerah itu akan tinggi di November dan Desember. Biasanya pengalaman ini kita lihat. Sehingga ini saya kira baik juga pemerintah mengajukan ini untuk mencapai sebenarnya di atas rancangan perubahan yang disampaikan oleh pemerintah ini 1,5 triliun. Saya yakin bisa 16, 17 karena ini taktiknya pemerintah. Begitu. Kalau saya lihat dari progres pencapaiannya. Nah, sehingga yang di depan itu 44 sekian persen PAD-nya, tapi yang di belakang realisasi per OPD, per sumber penerimaan daerah, baik dari pajak, retribusi, lain-lain pengelolaan kekayaan daerah, itu sudah 49%, sehingga saya katakan ini kemungkinan pemerintah ini menurunkan dulu, seolah-olah nanti susah dulu, ternyata nanti bisa capai, supaya DPR juga kita bisa adrenalin agak dipancing sedikit, padahal sebenarnya bisa. Saya tahu ini strategi sekali, sehingga Bapak Victor, betul ini benar, saya yakin bisa capai. Ya, kalau laporan ini, tanggapan pemerintah, penjelasan untuk rancangan KUA PPAS perubahan, kalau kita lihat memang yang dirancang turun jadi 1,5 triliun. Ya, tadi sudah banyak masukan dari Bapak Ibu anggota Badan Anggaran terdahulu bahwa ya inilah yang kita tetapkan bersama, sehingga saya masih optimis bahwa ini bisa tercapai. Hanya menjadi masukan untuk PAD, untuk masukan ini waktu yang sisa ini dan juga persiapan untuk 2025, Bapak Sekda tadi sudah banyak tentang bagaimana pengelolaan BUMD kita dan lain-lain, sumber-sumber pendapatan. Saya pernah sampai di ruang rapat ini, sampaikan Bapak Sekda, ini Bank NTT tiap tahun terus turun. Ini tentang pendapatan, dividen yang diterima sebagai PAD. Turun terus. Ini sekarang turun lagi 35 miliar, sisa 24 miliar. Saya pernah bertanya, ini memang ya tahun 2024 kita mungkin tidak ada penyertaan modal. Tetapi sebelum itu ada terus menerus. Saya pernah sampaikan ke Bapak Sekda, ini apalagi RUPS-nya di Jakarta sudah ganti manajemen, harusnya coba kita melihat kredit pemasarannya itu jalannya luar biasa, tumbuh. Kita lihat dapat penghargaan. Tapi dia tidak berhubungan langsung, kalau statistiknya kok tidak berhubungan dengan profit, keuntungan bank. Dari keuntungan bank yang harusnya ada penyisihan untuk dividen sebagai kita yang pemegang saham yang juga menyertakan modal. Ini aneh. Tumbuhnya luar biasa, dapat penghargaan, kita ikuti. Pemberitaan itu, laporan keuangan neracanya kita lihat. Tetapi profitnya menurun. Saya pernah sampaikan di ruangan ini. Begitu menurun, kekhawatiran kita sebenarnya tumbuh kredit itu banyak juga kredit macet yang juga ditutup dari profit yang didapati oleh Bank NTT. Sehingga keuntungan itu tutup kerugian kredit macet dan lain-lain yang mandek di sana, laporan dividen ke Pemda ini jadi turun. Ini aneh, ini kalau tidak dibuka terang benderang maka daerah ini akan terus seperti ini. Ini untuk pendapatan. Saya yakin ini ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang. Jadi mesti menjadi
refleksi, masukan untuk pemerintah supaya melihat ruang mana yang bisa dipakai untuk perbaikan ini. Kalau tidak ya seperti ini terus. Kalau Flobamor memang di drop karena tidak ada untung. Tadi sudah diulas dan lain-lain turunannya. Yang berikut Bapak Sekda, untuk OPD dinas-dinas yang punya target PAD tinggi. Saya lihat di perubahan tidak ada pergeseran. Contoh, Dinas Kelautan Perikanan 9 miliar. Dinas Peternakan 9 miliar. Dinas Pertanian 5 miliar. Lingkungan Hidup 3,5 miliar. Tetapi rekomendasi Komisi 2 yang hanya 50-100 juta untuk mensupport OPD ini, bagaimana dia bisa naik memenuhi target pendapatan? Saya lihat kita tidak perhatikan ke situ. Terakhir saya dengan Pak John Oematan kemarin ke Noikele, BBIS. Itu target PAD ini kecil saja. Salah satu UPT Dinas Perikanan. Target PAD 2024 250 juta. Bapak Sekda, sampai dengan bulan Agustus baru 1,5 juta. Ini contoh. Terus saya tanya masalahnya apa? Kita di sini ikan tidak bisa beranak, tidak bisa bertumbuh berkembang karena pakan tidak ada. Apakah tidak ada anggaran? Ada. Katanya harus tunggu dari keuangan persetujuan apa itu sampai realisasi. Itu makhluk hidup, bukan semeng atau besi yang bisa tahan dulu, jangan dulu cor fonderen dan lain-lain. Ini dia harus makan. Dan ini sebenarnya pemerintah ini melakukan hal yang salah. Targetnya tinggi tapi actionnya tidak sesuai. Seperti itu. Itu kenyataan. Yang berikut Bapak Sekda, penyumbang PAD instalasi kambing etawa di Lili. Contoh, kandang miring dan rusak semua. Anggaran sudah ada, tetapi sampai Agustus belum ada kontrak kerja tender yang diteken. Bagaimana kambing-kambing itu bisa bertumbuh dengan baik? Mahasiswa belajar di situ, SMK belajar di situ, katanya dinas sebagai etalase bagi rakyat Nusa Tenggara Timur, tapi performanya lebih jelek daripada yang rakyat punya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang mempertontonkan hal yang tidak benar. Anggaran sudah ada Bapak Sekda, di perikanan anggaran ada, di peternakan anggaran ada, tapi eksekusi anggarannya tidak dilakukan. Ini aneh. Kami usulkan 100 juta saja tidak diakomodir. Jadi pertanian sama juga. Di UPT benih, kita mau mandiri benih. Saya sudah sampaikan juga Bapak. Targetnya 5 miliar. Mereka belum ada PAD yang mereka realisasikan. Masih nol. Nah, ini apa kalau kita tidak perhatikan anggaran kita support, ya pasti agak berat untuk mereka capai. Tapi waktu apakah cukup atau tidak secara teknis pemerintah yang lebih memahami. Ini masukan untuk karena dalam 4 bulan ini kita akan maraton, bukan lari maraton eksotik tapi maraton baik perubahan dan juga murni 2025. Yang berikut Bapak Sekda, ya ini saya kira belanja modal yang tadi sangat besar, ada tambahan itu, ada 2. Ini yang mempengaruhi juga kita kurang 96 miliar PAD kita, konsekuensi di belanja juga turun. Belanja operasi di pemerintah turun 180 miliar. Belanja modal naik 81 miliar. Belanja tidak terduga turun 41 miliar. Belanja transfer naik. Maksud kami dengan waktu yang sisa sedikit ini, apakah belanja mesin, belanja bangunan yang mungkin belum prioritas bisa diperhatikan lagi karena ini cukup tinggi tambahannya di situ. Yang kami minta supaya jangan diganggu gugat Bapak Sekda sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur itu jalan jembatan irigasi. Ya, jangan ganggu. Bahkan perlu ditambahkan. Bapak Sekda, uang pinjaman daerah sudah habis. Dulu pinjaman daerah Bapak belum Sekda. Pinjaman itu untuk jalan supaya tuntas dalam 3 tahun. Ini doi su habis.
Kalau kita lihat cicilan pokoknya sekarang belum bunga 163 miliar. Itu hampir 10% dari PAD. Kalau PAD turun ke 1,5 triliun, maka dia naik persentase sumbangan pokok untuk bayar hutang kita 163 miliar, belum bunga. Ya. Karena itu jalan di Pulau Timur ini, kalau kita lihat yang Pak Agus Bria, anggota yang terhormat, sampaikan, Belu ke Malaka, terus di wilayahnya Bapak Nelson, Sulamu ke Naikliu, terus di TTS, Oen Lasi, Niki-Niki, terus di Manggarai, Bapak Sekda, dari Bapak Sekda punya wilayah, kampung, Ruteng, Dampe, Pota, sampai Riung, sampai Ende, Maukaro, Nabe, Ropa, Ranakolo, terus Kota Baru, sampai ke Magepanda, sampai ke Sikar, rusak berat, uang sudah habis. Ini sebenarnya pemerintah juga tidak adil memperhatikan hal ini. Kita keliling, kita jalan, dan inilah rakyat kita minta. Ini ada Ibu Ketua Komisi 4, saya minta jalan jembatan irigasi jangan diganggu. Supaya kita betul-betul lihat untuk infrastruktur ini. Yang berikut program di Dinas Pertanian, Bapak. Belum terlihat ini tentang bagaimana cadangan pangannya. Di perubahan ini harus didorong di Dinas Pertanian. Cadangan pangan, tanggal 6 Agustus kemarin, ASEAN baru rapat tentang sustainability agriculture. Ketahanan pangan, ancaman kelaparan. Kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi ini sedang gejolak. Apakah kita tidak memperhatikan tanaman pendamping beras? Ini saya sudah omong 3 kali Bapak Sekda. Mudah-mudahan ya kita semua sama-sama supaya jangan sampai begitu sudah ada di depan mata masalahnya baru kita ini. BTT tidak cukup kalau rakyatnya lapar. Yang berikut kami minta di BTT jangan diganggu. Jangan diganggu artinya bukan belanja untuk pergub muncul tiba-tiba. Yang kita punya Peko Sosbud yang kemarin sudah turun dari 1 miliar, turun lagi ke 600 juta saja. Bisa jadi jangan sampai ini tidak direalisasi. Saya mohon BTT ini yang kita simpan untuk aspirasinya Dewan, jangan sampai juga ini. Karena ini untuk masyarakat. Yang berikut Bapak TPP untuk ASN ya. Tadi Bapak Hugo anggota yang terhormat sudah sampaikan. Kami juga menyuarakan. Karena ini hanya sampai April. Kita jalan-jalan ada dinas Bapak Sekda patungan uang. Pegawai-pegawainya 50-50 untuk keliling kunjung ke tempat-tempat tugas mereka. Karena mereka uang mau isi bensin tidak ada. Tidak ada perjalanan dinas, monitoring, evaluasi tidak ada. Miris begitu. Padahal targetnya luar biasa. TPP kami minta jangan sampai dihambat-hambat, itu haknya ASN. Yang berikut gaji tenaga honorer provinsi, baik guru atau tenaga-tenaga honorer provinsi lain. Ini jangan sampai mereka mau kasih makan istri anak juga susah. Ya, selalu terhambat, tertunda-tunda. Yang TPP hanya sampai April, sekarang sudah Agustus, gaji juga honorer juga seperti itu. Mohon diperhatikan. Termasuk juga BOP penyuluh Bapak Sekda. Itu yang menjadi kewenangan provinsi. Laporan penyuluh sudah kirim, sudah masuk ke Simlutan, tetapi realisasi untuk biaya operasional penyuluh pertanian ini juga tidak dijalankan. Ini mereka pegang satu penyuluh, pegang 3 desa, tapi BOP-nya tidak dikasih. Dituntut kinerjanya, tapi kita juga tidak memenuhi haknya mereka yang harus menunjang kinerjanya mereka. Ini beberapa hal dari saya, sehingga kalau untuk pembiayaan saya tidak bicara karena tidak ada yang luar biasa di situ, hanya kita bayar pokok saja, pokok saja. Sehingga di akhir ini Bapak Sekda, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita harus yakin bahwa kita bisa capai target yang ada. Kita harus yakin. Kalau kita sama-sama dan komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati, saya yakin bisa. Sehingga hanya untuk pengantar siang sebelum makan siang kita ini, bisa kita sebentar sambil makan siang prasmanan, saya lihat menunya enak, lagunya beruri Bapak Sekda. Masihkah mungkin? Nah, cukup. Terima kasih.
Selamat siang, saya kembalikan Ibu Ketua.